Selamat pagi anak-anakku. Pagi Bu Guru. Apa kabarnya? Baik. Oke. Untuk pagi hari ini kita akan belajar PPKN, mata pelajaran PPKN. Tetapi sebelum kita mulai dengan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan doa. Oke, salah satu dari kalian maju untuk pimpin doa sebelum kita belajar di pagi hari ini. Silakan. Oke, baik guru serta teman-teman sekalian. Sebelum kita masuk ke aktivitas belajar kita, mari kita bersatu dalam doa. Doa yang saya bawakan menurut agama saya. Guru serta teman-teman yang beragama sahabat mohon dengan doa. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, kami anak-anakmu datang ke hadapanmu untuk berterima kasih atas segala yang Engkau berikan. Tuhan, pada kesempatan pagi yang cerah ini, kami ingin melanjutkan aktivitas belajar kami seperti biasa. Kiranya Engkau mau memberkati kami dengan pencahayaan. Baik, terima kasih Norberta yang telah memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Oke, semuanya masih tetap berdiri. Kita nyanyikan satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Kita salah satu siswa untuk maju ke depan, pandu kita untuk nyanyi lagu Garuda Pancasila. Najwa, Ibu persilakan untuk maju ke depan. Tetap masih dalam posisi berdiri ya. Kita nyanyi dulu yang semangat, baru kita mulai dengan pembelajaran. Oke, silakan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Najwa. Oke, Ibu akan mengabsen dulu kehadiran kalian. Tetapi Ibu mau tanya, di sini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Ada beberapa anak yang tidak masuk. Yang pertama Ani Maria, Resti Destriani, Anastasia Rasilbala BC, dan Hayu Ramadhani. Oke, berarti Ayo saja yang izin Bu. izin. Kemudian yang lainnya alfa tanpa keterangan. Oke, berarti yang lainnya hadir ya. Ya, Bu. Oke, setelah itu Ibu mau cek kalian punya kelas sudah bersih tidak. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran, coba kalian berdiri, pakaiannya sudah rapi tidak? Ibu mau lihat pakaiannya rapi tidak. Nah, kalau seperti begini kan kelihatannya bagus, kalian sudah rapi semua. Oke. Berarti kalian betul-betul sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, silakan duduk. Kita mulai dengan materi kita pada pagi hari ini.
akan membuka materi di PTT. Kalian bisa lihat? Oke, baik anak-anakku, kalian lihat ke depan. Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang ada di PowerPoint. Kita akan belajar tentang materi dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Kompetensi dasar 3.2 menganalisis dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang berikut keterampilannya 4.2 dinamika mengkaji hasil analisis tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lihat di situ, kita akan belajar bab 2 sistem dinamika demokrasi di Indonesia. Sub pokok pembahasan yang kita akan bahas pertama yaitu tentang hakikat demokrasi. Kita lihat di situ, ini adalah materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mulai dengan materi pada pagi hari ini, Ibu mau bertanya tentang materi yang sebelumnya, materi minggu lalu. Materi minggu lalu itu tentang, kita belajar tentang apa? Norberta, silakan. Tentang hak dan kewajiban. Oke, tentang hak dan kewajiban. Berarti kita masih ingat ya. Kemudian Ibu mau tanya, Fadil, apa itu hak? Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara. Oke, Fadil, apa itu arti hak? Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum. Setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oke, baik, itu adalah hak. Itu materi minggu lalu yang telah kita pelajari. Berarti kalian masih ingat materi yang lalu? Semua masih ingat? Masih. Oke. Sekarang kita lanjut dengan materi yang bab kedua, yaitu sistem dan dinamika demokrasi. Kita lihat dulu, ada tujuan pembelajaran. Kita lanjut, kita melihat tujuan
pembelajarannya untuk hari ini. Video demokrasi Pancasila di lingkungan sekolah. Ibu akan putar, yaitu tentang pemilihan. Oke, kalian lihat video. Ini adalah tentang pemilihan ketua OSIS di lingkungan sekolah. Baik, saya bersama ketua dan wakil ketua OSIS terpilih SMK Negeri 1 Bismen Merauke. Yang juga wakil dan ketuanya perkenalan dulu. Nama saya Syarul Alam Gimnasia dari kelas 11 MPB 1. Nama saya Dekan Berarti Pebelaya dari kelas 10 MPB 1. Nah, di sini saya mau menanyakan nih, gimana perasaan kalian setelah terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Bisnis dan Manajemen Merauke? Nah, perasaan saya sangat bangga sih. Buat pendukung-pendukung kalian, teman-teman kalian yang sudah berpartisipasi dan mendukung kalian selama berjalannya acara ini. Oke, terima kasih buat teman-teman dan kakak kelas yang telah mendukung saya menjadi wakil ketua OSIS. Saya akan membuktikan visi saya yang telah saya buat. Semoga amanah dari teman-teman sekalian dapat dipercayakan kepada kami dan dapat kami kerjakan semaksimal mungkin. Itu saja. Oke. Itu video. Kemudian kita lihat ada gambar-gambar tentang demokrasi. Kalian bisa lihat di situ gambar apakah ini? Kalian lihat di situ itu ada gambar apa di situ? Sebuah keluarga. Sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Ya, ini yang disebut dengan demokrasi di lingkungan keluarga. Sedangkan tadi kita lihat di video tadi itu dia menggambarkan demokrasi di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah. Jadi kita lihat di situ itu dia melakukan demokrasi. Itu yang disebut dengan demokrasi, yaitu suara yang terbanyak dia akan menjadi pemenangnya. Jadi musyawarah untuk mufakat. Jadi di situ kita melakukan kegiatan demokrasi dengan kegiatan pencoblosan. Jadi yang menang dia pastinya akan mendapatkan suara terbanyak ya. Kemudian kita lihat di sini gambar yang pertama, yaitu gambar sebuah keluarga. Ini demokrasi di dalam keluarga, mereka ada berdiskusi tentang apa yang nanti mereka rencanakan ke depan. Jadi bukan hanya orang tua yang bisa berpendapat, tetapi anak-anak juga punya hak untuk berpendapat. Jadi demokrasi itu kecil, tua, muda, semua punya hak untuk berpendapat. Oke, kita lihat gambar yang berikut. Kita lihat di situ gambar yang berikut. Apakah gambar ini? Ini gambar apa? Mereka melakukan
kerja bakti, kebersihan di lingkungan masyarakat. Kita lihat di situ, itu orang banyak-banyak, ada kerja bakti, ada yang sapu-sapu, ada yang angkat sampah. Berarti ini kita lihat bahwa ini adalah sikap yang menunjukkan demokrasi di lingkungan masyarakat. Nah, kita lihat lagi yang berikut, gambar yang berikut. Ini gambar apa? Gambar apa ini? Penangkapan apa? Orang yang melanggar aturan. Oke, kita lihat di situ. Ini di sini gambaran dia menunjukkan apa? Orang yang melanggar aturan atau yang membuat suatu kasus. Jadi kenapa kasus itu dia terjadi? Karena mereka tidak bersikap demokrasi. Mereka tidak ada toleransi dengan teman lain, dengan warga lain. Mereka jalan suka hati. Di situ kita lihat ada di sebelah ada polantas, ada polisi. Berarti ini mereka sudah melakukan tindak kejahatan. Di sebelahnya itu menggambarkan ada begal ya. Mereka melakukan pembegalan. Jadi kita lihat inilah mereka yang melakukan tingkat kejahatan. Ini gambar-gambar ini yang mereka tidak melakukan tidak menunjukkan sikap perilaku demokrasi. Kalau mereka melakukan sikap perilaku demokrasi, mereka tidak akan ditangkap seperti begini, ya toh? Mereka tidak akan melakukan pelanggaran. Oke. Itu adalah gambaran-gambaran yang kalian sudah lihat. Kemudian kita lanjut dengan materi kita yang berikut. Perilaku yang sesuai dengan demokrasi. Nilai atau sikap. Maksudnya nilai atau sikap. Kita lihat di situ. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran yang ini, Ibu mau tanya dulu. Tadi awal kita pokok pembahasan yang pertama itu adalah mengenai hakikat demokrasi. Oke, kalian yang di sebelah sini, Ibu mau tanya, hakikat demokrasi itu apa? Ya, anak-anak, sebelum kita lanjut dengan nilai dan sikap demokrasi, Ibu mau tanya dulu, apa itu hakikat demokrasi? Feby, silakan. Hakikat demokrasi adalah sistem kemasyarakatan dan bernegara serta pemerintahan yang memberi penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Silakan. Hakikat demokrasi adalah sistem kemasyarakatan dan bernegara serta pemerintahan yang memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Oke, itu adalah hakikat demokrasi. Oke. Sekarang kita lanjut, kita lihat di sini demokrasi. Apa itu demokrasi?
Demokrasi adalah kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang pemerintahan. Jadi kita lihat seperti tadi kita lihat di gambar. Sikap yang menunjukkan nilai demokrasi antara lain yaitu satu, kebebasan berkelompok dan menyampaikan pendapat. Kemudian yang kedua, kebebasan berpartisipasi. Kemudian yang ketiga, kesetaraan antar warga. Jadi semuanya sama, tidak ada yang beda. Kita lanjut. Nah, di sini perilaku yang menunjukkan demokrasi nasional. Seperti tadi kita lihat, itu ada dua contoh. Kita lihat, kalau yang video tadi di lingkungan sekolah. Kemudian yang berikut lingkungan keluarga. Kemudian yang kerja bakti itu apa? Oke, kita lihat di sini perilaku yang mencerminkan sikap demokrasi. Di atas yang lingkungan yang paling kecil adalah lingkungan keluarga. Kemudian lingkungan sekolah. Kemudian lingkungan masyarakat, dan yang berikut adalah lingkungan bangsa dan negara. Ibu mau dari beberapa perilaku mencerminkan sikap demokrasi. Kalian sebutkan contoh demokrasi di lingkungan keluarga. Di sini Ibu tunjukkan, Novi bisa sebutkan satu atau dua saja cukup contohnya. Silakan Novi sebutkan dua contoh sikap demokrasi di lingkungan keluarga. Contoh perilaku yang ada di lingkungan keluarga. 1. Mematuhi perintah orang tua. 2. Bersikap hormat kepada orang tua. Oke. Kemudian kita lihat yang berikut di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah. Oke, Najwa. Silakan. Baik, contoh demokrasi dalam lingkungan sekolah yang pertama, tidak menyelesaikan saat ujian, membuang sampah pada tempatnya. Baik, terima kasih anakku. Kemudian kita lanjut yang demokrasi di lingkungan masyarakat. Seperti salah satu contoh tadi kita sudah lihat di gambar ya. Tetapi Ibu mau dengar dari pendapat kalian lagi. Apa itu contoh di lingkungan masyarakat? Sebutkan. Contoh demokrasi di lingkungan masyarakat yaitu rukun dengan tetangga dan aktif dalam kegiatan program. Oke, sekarang coba sebutkan perilaku yang mencerminkan sikap demokrasi di lingkungan masyarakat. Anakku, silakan kau sebutkan. Contoh demokrasi di lingkungan masyarakat adalah hidup rukun dengan tetangga dan aktif dalam kegiatan program. Kita lihat demokrasi di lingkungan masyarakat. Coba kalian sebutkan contoh demokrasi di lingkungan masyarakat. Silakan anakku. Contoh demokrasi di lingkungan masyarakat adalah hidup rukun dengan tetangga dan aktif dalam kegiatan program. Mantap, benar. Oke, berarti kalian semua sudah punya gambaran tentang apa itu demokrasi. Jadi demokrasi itu tidak hanya di lingkungan bangsa dan negara, tetapi mulai dari lingkungan keluarga, dari
kita kecil, kita sudah punya hak untuk mengemukakan pendapat. Dengan siapa? Dengan orang tua, ayah dan ibu, memberikan pendapat. Kemudian berikut di lingkungan sekolah, dan yang berikut di lingkungan masyarakat, dan yang lebih besar lagi yaitu di lingkungan bangsa dan negara. Oke, kita lanjut. Kita lihat di situ ada prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Demokrasi Pancasila yaitu demokrasi apa? Yaitu sistem demokrasi berlandaskan nilai-nilai Pancasila atau pemerintah dari, oleh, dan rakyat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian kita lihat nilai-nilai demokrasi Pancasila itu apa saja. Yang pertama, yang kedua, kebebasan berpartisipasi. Kemudian yang ketiga, kesetaraan antar warga, kesetaraan antar gender. Dan yang kelima, kedaulatan rakyat. Keenam, rasa percaya diri. Dan yang berikut adalah kerja sama. Oke, kita lanjut. Kita lihat di sini perilaku yang mencerminkan sikap demokrasi. Kita lihat tadi kita sudah sebutkan ya, ada contoh-contoh perilaku baik yang mencerminkan sikap demokrasi. Salah satu contoh, mematuhi perintah orang tua. Itu di lingkungan keluarga. Seperti tadi temanmu ada sampaikan. Kemudian yang kedua, mengikuti upacara bendera di sekolah dengan hikmah. Itu di lingkungan sekolah. Sarul, jangan mengantuk. Kemudian yang berikut, hidup rukun dengan tetangga. Itu di lingkungan masyarakat. Contoh di lingkungan masyarakat. Kemudian yang keempat, mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Berarti itu di lingkungan bangsa negara. Oke, kita lanjut lagi. Di sini tadi kita sudah amati ada gambar yang macam-macam perilaku yang menunjukkan, yang tidak menunjukkan sikap demokrasi. Perilaku yang bertentangan dengan demokrasi, yaitu di situ Ibu cuma sebutkan 2 saja, tetapi masih banyak lagi. Yaitu yang pertama, mengabaikan perintah orang tua. Yang kedua, tidak ada toleransi dengan sesama. Temanmu ada ibadah, kau ada gas-gas motor. Tidak ada toleransi. Jadi itu adalah perilaku yang bertentangan dengan demokrasi. Kemudian kita lihat di situ macam-macam sanksi apabila kita tidak melakukan atau tidak menjalankan demokrasi dengan baik. Seperti tadi ada di gambar, ada gambar dapat tangkap dari polisi dan sebagainya. Kita lihat yang pertama adalah sanksi hukum. Sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan. Sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Kemudian kita lihat sanksi sosial. Sanksi sosial di sini kita lihat diberikan oleh masyarakat, misalnya dengan mengembuskan desa-desu, cemoohan, kemudian dikucilkan dari pergaulan dalam lingkungan masyarakat.
Bahkan yang paling berat lagi diusir dari lingkungan Masyarakat. Kemudian yang berikut adalah sanksi psikologis. Sanksi psikologis ini biasanya dirasakan dari dalam batin, dari dalam diri kita ya. Apabila kita melakukan pelanggaran terhadap peraturan, tentu saja di dalam batin kita akan merasa bersalah. Selama hidupnya dia akan dibayangi oleh rasa bersalah. Kemudian kita lanjut yang berikut. Sanksi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kita lihat di situ sanksi norma agama. Agama dia menjadi pedoman manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Keyakinan yang dimiliki berbagai agama juga memiliki aturan. Jadi agama juga mempunyai aturan dan hukum bagi siapa yang melanggar. Kemudian yang berikut adalah norma kesusilaan. Norma ini merupakan peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia dalam menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian kita lihat di situ nilai kesopanan. Nilai kesopanan, norma kesopanan di sini kita lihat menjadi aturan yang berkaitan dengan sopan santun. Jadi kalian datang ke sekolah lihat guru, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak Guru. Itu kalian sudah menunjukkan norma kesopanan. Kemudian yang berikut norma hukum. Norma hukum sendiri memiliki arti yaitu peraturan hidup yang dibuat lembaga kekuasaan negara yang bertujuan norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian kita lihat macam-macam norma. Kita lihat kalau norma agama, kita melakukan kesalahan, berarti kita akan berurusan dengan dosa. Jadi kita punya kesalahan itu, kalau kita membuat kesalahan berarti dosa. Kesopanan, kalau kita buat kesalahan, pelanggaran, berarti itu yang dari dalam diri batin ya. Ada rasa penyesalan apabila kita melakukan kesalahan. Ada rasa penyesalan, ada rasa bersalah. Kemudian kalau hukum, kita melanggar hukum berarti kita akan kena denda. Sanksinya berupa denda dan penjara. Tergantung apa yang kalian lakukan kesalahannya. Kita lihat di sini. Kita masuk yang berikut yaitu periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Prinsip demokrasi kita lihat di situ ada dua, yaitu dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 yaitu sebelum amandemen. Kemudian pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu setelah amandemen. Jadi kita lihat periodisasi perkembangan demokrasi. Jadi kita lihat itu ada periodenya dalam demokrasi itu. Kita lihat mulai demokrasi periode yang pertama yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1949.
atau 9. Kemudian periode yang kedua pada tahun 1949 sampai dengan 1999. Yang periode ketiga 1999. Ya, kemudian yang periode berikut 1995 ya, itu periode yang keempat, tahun yang keempat. Kemudian kita lihat periode yang kelima, yaitu periode tahun 1998. Itu yang disebut dengan periode revolusi sampai dengan sekarang. Oke. Kita lanjut. Baik anak-anak, kita akan membentuk kelompok, yaitu Ibu akan kasih nama. Kita bagikan kelompok, paling tidak satu kelompok berjumlah 5 sampai 6 orang. Di sini kita akan berdiskusi tentang demokrasi, tentang gambar yang tadi kita sudah lihat. Apa saja yang kalian akan lihat di situ dan ambil suatu kesimpulan, kalian menganalisis gambar dan video tersebut, kemudian kalian akan mempresentasikan. Jadi kita bagikan kelompok menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok Garuda 1, kelompok Garuda 2 untuk kasih nama ya, dan kelompok Garuda 3, kelompok Garuda 4. Oke, silakan kalian membentuk kelompok sekarang. Baik anak-anak, silakan kalian menuju ke kelompok yang tadi Ibu sudah tentukan. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kita bagi jadi 4 kelompok ya. Silakan. Kalian bentuk kelompok tidak usah bersuara. Tidak usah bersuara. Yang kaki disiplin, ayo langsung kembali duduk sesuai dengan kelompok. Ya, kalian sudah bentuk dalam kelompok. Yang pertama adalah kelompok Norberta, yaitu kelompok 1, kelompok Garuda 1. Kemudian kelompok Garuda 2. Mana kelompok Garuda 2? Ketuanya. Kelompok 1, kelompok Garuda 1. Oke, ini LKPD yang nanti kalian kerjakan. Kemudian kelompok Garuda 2. Kelompok Garuda 3. Kemudian kelompok Garuda 4. Ya, ini adalah LKPD. Oke. Kalian silakan berdiskusi. Ibu beri kesempatan untuk kalian berdiskusi dalam kelompok. Masing-masing peserta menggali informasi tentang hakikat demokrasi, kemudian dengan gambar yang ada tadi. Kalian silakan lihat di LKPD dan diisi berdasarkan hasil diskusi kelompok. Oke. Tugas 15 menit untuk berdiskusi tentang video dan gambar yang telah Ibu tayangkan tadi.
Silakan. Oke, dari lembar LKPD yang tadi Ibu bagikan, kalian bisa lihat gambar-gambar yang ada di depan layar, yaitu tentang demokrasi. Kalian amati dan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Silakan amati gambar yang ada di depan. Waktu kalian 15 menit saja. Ya, silakan dikerjakan. Berarti sudah ada gambaran ya. Ibu lihat kalian sudah paham dengan gambar-gambar yang ada di atas. Ya. Oke, mantap. Oke, semua rata-rata jawabannya bagus-bagus. Jawabannya sama semua. Itulah hasil diskusi pengamatan kalian yang kalian ikuti. Berarti dari awal kalian ikuti dengan baik. Jadi kalian bisa menjawab. Ibu lihat rata-rata semua jawabannya hampir sama dengan pengamatan yang kalian lihat di depan. Oke. Oke. Iya, berarti kalian tadi sudah ikuti dengan baik, sehingga pertanyaan yang Ibu berikan kalian bisa menjawab. Rata-rata semua paham dengan pertanyaan yang ada. Semua bisa kerja, bisa mengamati gambar. Oke, mantap. Baik anak-anak, Ibu tambahkan waktu lagi 2 menit. Setelah itu Ibu panggilkan kelompok yang sudah siap untuk presentasi ke depan. Nomor berapa yang masih kurang? Nomor 3. Nomor 4 loh, betul dari tadi. Oke, waktu kita sudah selesai. Kalian silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok 1 sudah? Oke, silakan. 1 berarti presentasi tadi yang berdiri ya, yang berdiri. Oke, baik Ibu Guru serta teman-teman sekalian, kami dari kelompok Garuda 1 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu bagaimana perasaan kalian setelah melihat video tersebut. Jawabannya, kegiatan pemilihan ketua OSIS diharapkan bisa membekali siswa berupa karakter dan kecakapan untuk menjadi warga negara yang baik. Siswa menjadi tahu bagaimana prosedur pemilihan umum yang benar. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain atau ada jawaban lain dari kelompok lain, atau jawabannya sama setelah kalian menonton video tadi? Sama. Jawabannya sama. Oke. Terima kasih Norbeta yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dari
kelompok Garuda 1. Sekian presentasi kami, mohon maaf bila ada salah. Silakan. Baik, saya mewakili kelompok Garuda 2. Menurut kalian apa yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut? Menurut pendapat kami yaitu perilaku yang tidak menunjukkan sikap demokrasi. Kita melihat dari lingkungan keluarga tidak mendengar nasihat orang tua, kemudian di sekolah sering bolos, pengaruh dengan teman. 1. Kelalaian aparat kepolisian dalam menjamin keamanan warga masyarakat. 2. Jalanan sepi membuat pelaku pembegalan nekat melakukan aksi kejahatan. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain atau ada jawaban lain? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, berarti jawabannya sama? Oke, berarti kita lanjut lagi ke kelompok Garuda 3. Baik, itu jawaban dari kami. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok Garuda 3, silakan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kami akan menjawab pertanyaannya setelah melihat video yang dipaparkan di papan tulis, yaitu apa saja aturan yang dilanggar oleh pelaku pembegalan tersebut. Jawabannya itu melakukan pengancaman, perampasan, pembunuhan, dan melawan pihak kepolisian. Sekian dan terima kasih. Untuk kelompok Garuda 3, ada tanggapan atau jawaban lain dari kelompok lain? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada berarti jawabannya sama. Kita lanjut kelompok yang terakhir yaitu kelompok Garuda 4. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok Garuda 4 akan membacakan hasil kelompok kerja kami. Bagaimana solusi yang dapat kalian ajukan kepada pihak kepolisian untuk mencegah terulangnya kasus tersebut? Melakukan patrol secara rutin di daerah rawan dan di lingkungan masyarakat. 2. Menempatkan anggota polisi di tempat-tempat yang dinilai rawan pembegalan. 3. Polisi agar memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak memakai aksesoris yang mencolok dan menghindari berhenti di tempat sepi saat berkendara malam hari. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok Garuda 4 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Bagaimana solusi yang dapat kalian ajukan kepada pihak kepolisian untuk mencegah terulangnya kasus tersebut? 1. Melakukan patrol secara rutin di daerah rawan begal dan lingkungan masyarakat. 2. Menempatkan anggota polisi di tempat-tempat yang dinilai rawan pembegalan. 3. Polisi agar memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak memakai aksesoris yang mencolok dan menghindari berhenti di tempat sepi saat berkendara di malam hari. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf. Oke, dari kelompok lain ada yang menanggapi atau jawabannya ada yang beda dengan kelompok Garuda 4? Tidak ada, Bu. Berarti semuanya sudah paham tentang gambar-gambar yang kalian amati. Itu adalah perilaku-perilaku yang menyimpang dari demokrasi. Akhirnya menimbulkan masalah kasus yang akan berurusan dengan pihak yang berwajib. Oke, itu adalah masalah yang timbul dan kita sudah bisa mengambil solusinya, langkah-langkah untuk supaya
kejahatan-kejahatan itu tidak lagi terjadi. Kemudian kita lanjut di situ, kita akan ada di refleksi. Baik anak-anak, hari ini kita sudah bersama-sama belajar tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Tujuan pembelajaran yaitu membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Kemudian Ibu ada mau tanya sedikit, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Tadi awal mulai masuk yaitu tentang hakikat demokrasi. Apa itu hakikat demokrasi? Tadi sudah dijawab oleh teman-temanmu. Coba diulangi, hakikat demokrasi itu apa? Apa itu hakikat demokrasi? Siapa yang mau jawab? Oke, baik, silakan. Oke, Ibu mau tanya, apa itu hakikat demokrasi? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Hakikat demokrasi adalah sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan yang memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintah. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk tadi. Kemudian Ibu mau tanya lagi, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Oke, pertanyaan yang berikut, apa yang engkau dapatkan di hari ini tentang pelajaran hari ini? Ada yang mau menjawab? Oke, Norberta silakan. Nilai-nilai yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini yaitu membuat saya menambah pengetahuan saya untuk saya menjadi tahu nilai-nilai demokrasi di lingkungan keluarga, di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa dan negara. Contoh di lingkungan sekolah yaitu pemilihan OSIS, serta berdiskusi itu kita membuka pendapat kita terhadap teman kita di kelompok. Oke, Bu. Oke, baik. Terima kasih Norberta yang telah memberikan pendapatnya tentang demokrasi. Jadi yang kita pelajari di sini yaitu nilai-nilai demokrasi yang kita terapkan di dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Kalau di sekolah seperti tadi kita lihat video yaitu tentang pemilihan ketua OSIS. Itu kita melakukan demokrasi. Kita menyampaikan pendapat kita masing-masing tanpa ada paksaan dari pihak lain. Oke. Kemudian yang berikut, apa yang belum kalian paham pada pembelajaran hari ini? Apa yang belum kalian paham? Atau sudah paham semua? Sudah. Oke, baik. Pembelajaran untuk minggu depan kita masuk lagi di jam yang sama, tetapi materinya yaitu tentang yang pokok pembahasan terakhir dalam bab 2 yaitu tentang membangun kehidupan yang demokrasi di Indonesia.
Itu materi untuk minggu depan. Jadi kalian ada waktu kosong bisa ke perpustakaan baca-baca buku atau tidak, nanti kalian menggunakan HP untuk mencari di Google apa atau bagaimana membangun kehidupan yang demokrasi itu seperti apa. Jadi Ibu harap kalian tetap semangat, tekun belajar untuk mempersiapkan diri di pertemuan berikut. Jangan lupa materi yang lalu, materi yang sekarang, dan materi yang akan datang itu selalu diingat, dipelajari dan diingat. Oke, itu saja pembelajaran untuk hari ini. Kita akan tutup dengan lagu daerah, yaitu lagu Tanah Papua. Semua tahu? Tahu. Oke, Ibu akan. Oke, pertanyaan yang berikut, apa yang engkau dapatkan di hari ini tentang pelajaran hari ini? Ada yang mau menjawab? Oke, Norberta silakan. Nilai-nilai yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini yaitu membuat saya menambah pengetahuan saya untuk saya menjadi tahu nilai-nilai demokrasi di lingkungan keluarga, masyarakat, di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa dan negara. Contoh di lingkungan sekolah yaitu pemilihan OSIS, serta berdiskusi itu kita membuka pendapat kita terhadap teman kita di kelompok. Oke, Bu. Oke, baik. Terima kasih Norberta yang telah memberikan pendapatnya tentang demokrasi. Jadi yang kita pelajari di sini yaitu nilai-nilai demokrasi yang kita terapkan di dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Kalau di sekolah seperti tadi kita lihat video yaitu tentang pemilihan ketua OSIS. Itu kita melakukan demokrasi. Kita menyampaikan pendapat kita masing-masing tanpa ada paksaan dari pihak lain. Oke. Kemudian yang berikut, apa yang belum kalian paham pada pembelajaran hari ini? Apa yang belum kalian paham? Atau sudah paham semua? Sudah. Oke, baik. Pembelajaran untuk minggu depan kita masuk lagi di jam yang sama, tetapi materinya yaitu tentang yang pokok pembahasan terakhir dalam bab 2, yaitu tentang membangun kehidupan yang demokrasi di Indonesia. Itu materi untuk minggu depan. Jadi kalian ada waktu kosong bisa ke perpustakaan baca-baca buku atau tidak, nanti kalian menggunakan HP untuk mencari di Google apa atau bagaimana membangun kehidupan yang demokrasi itu seperti apa. Jadi Ibu harap kalian tetap semangat, tekun belajar untuk mempersiapkan diri di pertemuan berikut. Jangan lupa materi yang lalu, materi yang sekarang, dan materi yang akan datang itu selalu diingat, dipelajari dan diingat. Oke, itu saja pembelajaran untuk hari ini. Kita akan tutup dengan lagu
daerah, yaitu lagu Tanah Papua. Semua tahu? Tahu. Oke, Ibu akan Oke, sudah Oke, sama ya. Di sini ya, bukan di sana. Di sini tanahku yang kupuja selalu, tanah Papua pulau indah. Tanah lautku yang membisu selalu, cendrawasih burung emas. Guru-guru lembah-lembah yang menunggu seri, punya selalu keindahan alammu yang mempesona. Yang deras mengalirkan emas, surga Tuhan, terima kasih. Sekali lagi. Di sini pulauku yang kupuja selalu, tanah Papua pulau indah. Lautmu yang membisu selalu, cendrawasih burung emas. Gunung-gunung lembah-lembah yang penuhi seri, tanah selalu keindahan alammu yang mempesona. Yang deras mengalirkan emas, surga Tuhan, terima kasih. Surga Tuhan, terima kasih. Oke. Ketua kelas, silakan menunjukkan salah satu untuk berdoa. Marilah Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa yang akan saya bawakan menurut ajaran dan agama saya, yaitu Islam, agama bersahabat, mohon menyesuaikan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi guru. Ya, selamat pagi semua.
Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang namanya Robi, Cok. Ada. Dipanggil Pak Padri.